Halo semuanya, jadi selamat datang di channel ini. Nah, kali ini kami akan mendemonstrasikan sebuah tugas besar dengan judul Program Bank Sampah. Nah, program ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman kelas C, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya, Imade Rian Sputra, bisa dipanggil Rian, dengan NIM 20055551055. Dan rekan saya, yaitu Cokorda Bagus Devanata Saskara, bisa dipanggil Cokdev, dengan NIM 20055511117. Nah, pada mata kuliah pemrograman ini, diampu oleh Bapak dosen Iputu Arya Dharma Adi, STMT. Untuk program tugas besar ini, menggunakan bahasa C dan dengan mengimplementasikan materi perkuliahan yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu diantaranya ada tipe data, ada ekspresi, input dan output, percabangan, perulangan, fungsi, dan juga ADT. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita langsung saja menuju ke programnya. Selamat datang Pak Arya. Sekarang saya akan mempresentasikan program bank sampah saya. Saya Cokorda Bagus Devanata Saskara dengan NIM 20055551117 dan rekan saya Imade Rian Sputra dengan NIM 20055551055. Ini merupakan pembagian tugasnya. Saya sendiri membuat program main C dari baris 51 sampai 111, fungsi C, welcome, penarikan, jenis sampah, dan cek saldo. Sedangkan teman saya Rian Sputra membuat main C dari baris 10 sampai 50, file pengguna H, fungsi C buat akun, dan login akun, keluar, dan konfirmasi. Baik, jadi sesuai dengan pembagian tugas yang setelah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cokdev, di sini saya mendapat tugas untuk membuat dan menjelaskan main.c dari baris 10 sampai 50, file pengguna.h, file fungsi.c yaitu isinya yang buat file buat akun, login akun, keluar, dan juga konfirmasi. Nah, pertama-tama akan saya jelaskan dari file header yaitu pengguna.h. Pada file header pengguna.h ini berisi ADT yaitu type def dengan tipe data struct yang isinya itu char. Kenapa menggunakan char? Karena bertipe karakter, akan menginput karakter. Jadi di sini ada char username dengan jangkauan 99. Kemudian selanjutnya ada char password dengan jangkauan 99 juga. Kemudian tipe data ini akan disimpan dengan nama baru yaitu tipe data pengguna karena char username dan char password itu dimiliki oleh pengguna yang nantinya akan digunakan pada login akun dan buat akun. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan fungsi.c. Nah, pada fungsi.c ini ada hasInclude stdio.h sebagai fungsi input output standar bahasa C. Kemudian ada hasInclude unistd.h karena nantinya akan menggunakan sistem clear screen. Lalu di sini ada hasInclude pengguna.h untuk mengincludekan file header pengguna.h pada fungsi.c ini. Lalu yang akan saya jelaskan itu dari void keluar. Di sini menggunakan void karena tidak ada nilai yang ingin dikembalikan. Lalu ada sistem clear screen untuk menghapus layar. Lalu ada printf untuk mencetak kalimat terima kasih atas transaksi Anda. Lalu enter, selamat beraktivitas. Selanjutnya ada fungsi void buat akun untuk menampilkan printf kalimat buat akun. Lalu ada void login akun untuk menampilkan kalimat login akun, dan di sini ada void konfirmasi di mana void konfirmasi ini akan berguna untuk meminta konfirmasi untuk melanjutkan atau untuk keluar. Nah, jadi pada void konfirmasi ini itu ada deklarasi variabel itu integer menu karena nanti yang diinputkan itu akan berupa integer atau bilangan bulat. Nah, di sini ada printf ingin melanjutkan transaksi lain. Lalu ada printf untuk mencetak ke layar, tekan 1 untuk melanjutkan, tekan 2 untuk keluar, dan ada pilih menu. Kemudian ada scanf untuk meminta inputan dari user, lalu %d karena berupa integer, dan variabel menu. Nah, selanjutnya saya ke file main.c yaitu
Di sini pertama ada hash include stdio.h untuk memanggil library yang di dalamnya berisi fungsi input output untuk bahasa standar bahasa C. Lalu ada hash include unistd.h karena nantinya akan menggunakan fungsi sistem clear screen untuk menghapus layar. Lalu ada hash include fungsi.c untuk memanggil file fungsi.c. Nah, untuk bisa memanggil file fungsi.c ini, maka file fungsi.c, main.c, dan pengguna.h harus ditempatkan pada satu folder yang sama. Lalu di sini ada int main untuk sebagai fungsi untuk memulai perintah untuk blok pembuka. Di sini ada blok pembuka. Nah, di sini ada deklarasi variabel yaitu berupa integer. Nah, menu di sini dinyatakan dengan mempunyai nilai 1. Jadi menu sama dengan 1. Lalu ada integer tabungan awal, tabungan akhir, tabungan logam, tabungan plastik, tabungan kertas, berat, jumlah penarikan, pilihan sampah, pilihan menu transaksi. Lalu di sini ada kondisi login yang nilainya dicatatkan dengan 0 dan terakhir ada pilihan menu. Lalu di sini ada tipe data ADT yaitu pengguna dengan variabel user. Nah, lalu lanjut ke programnya, yaitu pada baris ke-21 ada while, yaitu berupa perulangan. Di sini while kondisi login adalah 0, karena tadi pada deklarasi variabel sudah jelaskan bahwa kondisi login sama dengan 0, maka while kondisi login adalah 0, maka akan dijalankan program berikut. Maka selanjutnya pada baris 22 itu ada pemanggilan fungsi welcome untuk menampilkan kalimat-kalimat welcome ini itu selamat datang di Blacksmith sampah menu utama. Lalu lanjut ada printf menu untuk menampilkan menu, printf 1 login akun, printf 2 buat akun, kemudian printf untuk enter, lalu printf pilih menu. Nah, di sini ada scanf yaitu %d karena berupa integer untuk meminta inputan dari user, yaitu di sini ada variabel dan variabel pilihan menu. Lalu sistem clear screen untuk menghapus layar. Lalu lanjut ada percabangan if, yaitu if pilihan menu adalah 1 ketika input dari user adalah 1, maka akan dijalankan login akun, pemanggilan fungsi login akun. Nah, ini dia untuk menampilkan kalimat login akun. Lalu printf yaitu masukkan username untuk menampilkan kalimat username, masukkan username. Lalu ada scanf yaitu %s karena berupa string untuk meminta inputan dari user. Kemudian di sini ada pemanggilan adt yaitu dan user.username untuk pemanggilan adt user. Lalu ada printf, masukkan password. Lalu scanf %s karena berupa string. Lalu ada user.password. Kemudian ketika kita melakukan login akun, maka di sini akan ada kondisi login sama dengan 1. Nah, karena sebelumnya itu kondisi login sama dengan 0, maka ketika kondisi login sama dengan 1, maka akan keluar dari perulangan dan akan lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ke while menu adalah 1. Nah, apabila else if pilihan menu adalah 2, jadi inputannya 2, maka akan ditampilkan pemanggilan fungsi buat akun seperti ini, itu buat akun. Lalu printf itu masukkan username, kemudian meminta inputan dari user itu scanf %s, lalu user.username. Lalu printf masukkan password, scanf %s dan user.password. Lalu akan ditampilkan printf buat akun berhasil. Nah, selanjutnya itu ada pada baris ke-44 itu ada sleep 2. Nah, apa maksudnya sleep di sini? Itu artinya untuk memberikan jeda selama 2 detik untuk menampilkan kalimat buat akun berhasil sebelum dilakukan penghapusan layar, yaitu pada bahasanya sistem clear screen. Lalu ada else, selain pilihan di atas, maka akan ditampilkan printf input pilihan salah. Lalu sama seperti sebelumnya itu akan dilakukan jeda untuk menampilkan
jeda selama 2 detik untuk menampilkan kalimat input pilihan salah, lalu dilakukan sistem clear screen. Baik, jadi sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Sukodo Bagus Devanata Saskara. Di sini ada perulangan while di mana sudah dinyatakan di baris 16 bahwa menu sama dengan 1, dan di sini selama menu adalah 1 maka perulangan akan terus berlanjut. Di baris 53 ada sistem clear screen, lalu ada pemanggilan fungsi welcome di mana fungsi welcome itu terdapat selamat datang di aplikasi bank sampah dan menu sampah. Lalu di baris 55 ada opsi pertama yaitu penarikan. Di baris 56 ada printf pilihan 2 menabung. Lalu di baris 57 ada printf 3 cek saldo. Lalu di baris 58 ada pilihan menu. Lalu ada scanf. Kami menggunakan %d karena data yang diinput oleh user nanti berupa integer, lalu disimpan di pilihan menu transaksi. Lalu di baris 60 ada sistem clear screen. Lalu di baris 61 ada percabangan yaitu if jika pilihan menu transaksi adalah 1, maka program akan mengeksekusi memanggil fungsi penarikan, yang dimana fungsi penarikan tersebut terdapat printf penarikan, lalu ada printf masukkan jumlah penarikan, lalu ada scanf %d karena data yang dimasukkan user nanti berupa integer, lalu disimpan di jumlah penarikan. Lalu ada percabangan lagi if jika jumlah penarikan lebih dari tabungan awal, maka program akan mengeksekusi printf mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi, lalu memanggil fungsi konfirmasi. Misalnya itu ada else, tabungan akhir sama dengan tabungan awal dikurangi jumlah penarikan. Lalu ada printf untuk mencetak kalimat ke layar, yaitu Anda telah menarik Rp %d dan sisa saldo Anda adalah Rp %d. Lalu pemanggilan variabel jumlah penarikan dan tabungan akhir. Lalu selanjutnya untuk pemanggilan fungsi konfirmasi. Lalu ada percabangan else if jika pilihan menu transaksi adalah 2, maka program akan mengeksekusi pemanggilan fungsi jenis sampah yang berisi printf hiasannya, lalu ada printf jenis sampah sebagai hiasan juga. Lalu ada printf pilihan pertama yaitu logam, lalu pilihan kedua plastik, pilihan ketiga kertas, lalu ada printf pilih sampah, lalu ada scanf yang %d berupa integer, lalu ada dan pilihan sampah untuk menyimpan hasil pilihan tadi. Lalu ada percabangan lagi if jika pilihan sampah tersebut adalah 2, maka program akan mengeksekusi printf masukkan berat sampah logam berapa ke kilogram. Karena data yang diinput nanti berupa integer, maka kita menggunakan %d dan disimpan di berat. Lalu ada rumus menghitung tabungan logam, yaitu tabungan logam sama dengan berat kali 4.000. Karena 1 kilo logam bernilai Rp4.000. Printf transaksi berhasil, total rupiah yang akan diperoleh. Dan ada %d tabungan logam. %d ini untuk karena data di tabungan logam ini berupa integer. Lalu ada pemanggilan fungsi konfirmasi di baris 85. Selanjutnya jika pilihan sampah adalah 2, maka else if akan tereksekusi. Printf masukkan berat sampah plastik berapa kilo, lalu scanf %d karena data yang diinput oleh user berupa integer dan disimpan di berat. Lalu ada rumus tabungan plastik yaitu berat kali 2000 karena 1 kilo sampah plastik adalah Rp2.000. Lalu ada printf transaksi berhasil, total rupiah yang diperoleh adalah %d tabungan plastik. %d merupakan karena tabungan plastik bernilai integer, tipe data integer. Lalu ada pemanggilan tabungan plastik. Lalu ada pemanggilan fungsi konfirmasi. Selanjutnya jika pilihan sampah adalah 3 atau data yang diinput oleh user adalah 3, maka else if selanjutnya akan tereksekusi yaitu printf masukkan berat sampah kertas. Lalu ada scanf dan %d karena sama data yang dimasukkan user berupa integer lalu disimpan di berat. Lalu ada rumus tabungan kertas yaitu tabungan kertas sama dengan berat kali 3000 karena 1 kilo sampah kertas mendapatkan Rp3.000. Lalu ada printf transaksi berhasil, total rupiah yang diperoleh adalah %d untuk memuat karena data tabungan kertas merupakan data integer, lalu tabungan kertas. Lalu di baris 98 jika user memasukkan angka selain 123, maka program akan mengeksekusi else dan memanggil fungsi konfirmasi.
Lalu di sini ada tabungan awal, di mana tabungan awal itu merupakan rumus yang berisi tabungan logam plus tabungan plastik dan tabungan kertas, yang dimana di pilihan menu transaksi pertama juga sudah terdapat tabungan awal. Lalu jika else if pilihan menu transaksi 3, maka yaitu cek saldo, maka program akan mengeksekusi printf jumlah saldo tabungan Anda adalah %D karena tabungan akhir berupa integer, lalu memanggil tabungan akhir. Lalu program akan memanggil fungsi konfirmasi. Lalu jika pengguna memasukkan angka selain pilihan yang tersedia, maka else akan tereksekusi menu sama dengan 2 agar perulangan berhenti dan memanggil fungsi keluar. Sekian presentasi dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk run aplikasi program bank sampah. Sebelumnya saya compile terlebih dahulu. Setelah compile itu tidak ada error dan tidak ada warning. Lalu lanjutkan kita run. Maka akan ditampilkan itu selamat datang di aplikasi bank sampah menu utama, yaitu di sini ada menu login akun dan buat akun. Lalu kita pilih terlebih dahulu menu buat akun, pilih 2. Nanti kita akan diminta masukkan username, misalkan di sini Rian. Lalu masukkan password di sini Suputra. Buat akun berhasil, lalu akan kembali ke menu utama, kita pilih menu login, pilih 1. Lalu masukkan username yang tadi, Rian, dan passwordnya Suputra. Lalu akan menuju ke menu selanjutnya, itu ada menu penarikan, menabung, dan cek saldo. Sebelumnya kita pilih dulu menu cek saldo untuk mengecek saldo kita. Nah, maka akan ditampilkan jumlah saldo tabungan Anda adalah Rp0 karena memang belum berisi saldo. Lalu tekan 1 untuk melanjutkan. Kalau kita menabung terlebih dahulu, itu pilih menu 2. Itu menu menabung. Nah, akan ditampilkan jenis sampah, itu ada sampah logam, plastik, dan kertas. Di sini saya akan menabung sampah logam dahulu. Masukkan berat sampah logam dalam kilo. Nah, di sini misalkan saya ingin menabung 4 kilo. Maka transaksi berhasil, total rupiah yang akan diperoleh yaitu Rp16.000. Lalu tekan 1 untuk melanjutkan. Lalu lagi saya ingin menabung, pilih menu 2, lalu pilih sampah plastik, berat sampah plastik dalam kilo, misalkan di sini 1. Nah, maka transaksi berhasil, total rupiah yang akan diperoleh yaitu 2.000 dan ditambah tadi yang logam 16.000, jadi total 18.000. Kita lanjut dulu, tekan 1. Lalu kita nabung lagi untuk sampah kertasnya, sampah kertas 3. Masukkan berat sampah dalam kilo, misalkan di sini 5 kilo. Maka transaksi berhasil, total rupiah yang akan diperoleh yaitu 15.000 dan ditambah yang tadi logam dengan plastik, jadi total sekitar 15 tambah 18 itu 33.000. Lalu kita lanjut untuk menarik saldo yang tadi ditabungkan. Pilih menu 1, penarikan, jumlah penarikan misalkan saya ingin menarik 10.000. Nah, maka akan ditampilkan itu Anda telah menarik Rp10.000 dan sisa saldo Anda adalah Rp23.000. Nah, lalu tekan 1 untuk melanjutkan. Lalu kita akan mengecek saldo kita, pilih 3 cek saldo. Itu jumlah saldo tabungan Anda adalah 23.000. Nah, ingin masukkan transaksi lain, kita pilih 1. Nah, lalu pada menu utama ini kita pilih tombol sembarang selain pilihan di atas untuk keluar dari aplikasi program bank sampah ini. Dan sekarang saya pilih menu 4, maka akan keluar dari program bank sampah ini dan akan ditampilkan terima kasih atas transaksi Anda, selamat beraktivitas. Nah, jadi kira-kira seperti itu proses run dari aplikasi program bank sampah ini. Baik, sekian demonstrasi tugas besar dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.